Kita berapa orang? Ini mau. Lagu apa itu? Tali. Cukup, ini 10. Jawab 8. Boleh jadi lah. Balik boleh. Lonjokkan. Masalah kuping kan tidak. Bukan. Ini kalau kaset. Perjuangan kata mereka sendiri. Di mana keadilan? Di mana keadilan? Di mana keadilan? Keadilan di mana? Keadilan di mana? Silakan mereka hidup mati merdeka. Abadi dan jaya Indonesia sejak duka selalu puja bangsa di sana dapat merdeka dibuang dibesarkan bunda terlindung di hari tua sampai akhir mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia tidak dulu kalah, selalu puja bangsa. Indonesia tidak kenal menyerah, bambu runcing, merdeka atau mati. Mereka aja sih dari merdeka. Konten berapa? 3 ke 3 berapa? 9. 9 dan 7. Betapa Tuhan ngasih itu selama ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Tiada siapa rasanya ibu kandung yang setia menyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi besar. Ibu tiri hanya cinta kepada aku saja. Lagi ayah di sampingku, ku dibela dan dipuja. Tapi bila ayah pergi, ku dinesa dan dicaci bagai anak tak berbakti, tiada menghirauku lagi. Aduhai ibu tiriku, anggaplah padaku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Lagi ayah di sampingku, ku dimenang dan dipuja. Tapi bila ayah pergi, ku dinesa dan dicaci bagai anak
tak berbakti, tiada menghirauku lagi. Aduhai ibu tiriku, anggaplah padaku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Sekarang dan demo aparat dukung masa, jangan saling pukul-memukuli rakyat sama aparat. Bersatu teguh bergerak untuk setopan bersama, selangkah-selangkah. Hidup mati merdeka atau mati, hidup Indonesia. Regulasi yang Anda katakan tadi kami Kepada teman-teman yang ada di dalam, kami di luar tetap menunggu sampai dicabut. kasih kemudahan Kami ingin kepastian. sampai gubernur sampai tanda tangan kurang. Dan kita mempunyai Allah Akbar. kita merupakan secara untuk itu di sini ada Tidak ada negosiasi, cabut. Setuju kawan-kawan. dan untuk yang lain ini bukaan tanda tangan palsu. Betul. Ada buatan politik. Dan semuanya Cabut. silakan videokan. Harus tuntas. Ini tanda tangan palsu. Usut tuntas. Pemasuk tanda tangan itu. Usut tuntas. Kita dulu. Penegak hukum. Proses. Jangan mengenai berita macam ni. Bersini. Apapun orangnya. Dan tanda tangan yang kita buka, maka pertama pergub harus direvisi karena ada pasal yang salah. Yang kedua proses hukum. Media tak bisa ditipu-tipu. Buka data satu. Nonjokkan gadis Kominfo. Nonjokkan gadis Kominfo. Seperti tadi, satu masalah tanda tangan scan, kemudian ada tapi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kalau keluar dari koridor kami juga takut. Masa penegak hukum keluar dari koridor hukum kan begitu kan itu. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iksan gue udah bicara. Kita dikerdilkan di sini. Mencari titik Padahal aman. kita sudah punya SK Kemenhumkam. Seharusnya Bupati Bengkulu Selatan bangga terhadap industri pers lokal yang ada. Dibina, Hidup. bukan dikerdilkan seperti ini. Banyak bakio. Kita bikin SK Kemenhumkam itu bukan gampang. Pakai biaya. Betul nggak? Betul. Hidup dia. Seharusnya dibina, diarahkan, Ini bukan kalau dikerdilkan. seperti ini jadi binasakan. Harusnya Bupati Bengkulu Selatan bangga terhadap perkembangan industri pers yang ada di Bengkulu Selatan ini. Oleh sebab itu kami menuntut pergub itu dicabut. Cabut. Kalau sayang dengan kami, Betul. Cabut. tapi kalau tidak sayang dengan insan pers, maka jangan salahkan insan pers tidak akan sayang dengan pemerintah daerah. Betul. Betul. Teruskan. Buat apa kita sayang dengan pemerintah daerah sementara pemerintah daerah tidak menyayangi kita? Betul. Kita bikin perusahaan pers pakai SK Kemenhumkam, Bongkar semuanya. pakai duit, usaha, berkarya. Awal. Nggak bini Bupati. Betul. Allahu Akbar. Nggak bini. Takbir. Allahu Akbar. Jangan ini jangan yang ngomong bodoh. Sayangi kami ini. Takbir. Takbir. Aku nak berbini aja. Ini cakap. Aku
Aku nak membini lagi. Nak membini lagi dia apa? Siap lah. Jangan cuma nang walang perbom. Seharusnya kita dilindungi undang-undang. Membuat sebuah peraturan daerah itu ada yang namanya hak kita untuk bersama-sama menyampaikan pendapat bagaimana peraturan daerah ini kita buat bersama. Tuntas kepada perbuk di landau nih. Seharusnya seperti itu. Jangan langsung bikin perbuk mengkerdilkan insan pers. Aku ngantor di desa. Kantor di desa. Urgensinya, bisa nggak? Apa urgensi kantor di desa itu? Sementara permasalahan masyarakat banyak. Anggaran dia di mana? Boleh tahu. Kami kasih tahu. Di area kecamatan itu ada 3 petani, 1 kampil pupuk, artinya 50 kg dibagi 3. Itu cerita masyarakat. Kalian tahu nggak? Kami yang lebih tahu. Masyarakat menjerit. Dayang kami menangis. Seharusnya Pak Bupati selaku pemerintah daerah harus sayang dengan insan pers yang ada di Bengkulu Selatan ini. Tidak mengkerdilkan seperti ini dengan menerbitkan perbuk yang sangat-sangat bertentangan itu. Untuk ada mengkaji adar. Ganti. Pemerintah daerah, jangan salahkan kami kalau kalian tidak sayang dengan kami juga tidak akan sayang dengan pemerintah daerah. Mereka. Tidak semua punya data satu. Bongkar. Jangan asal bikin perbuk. Kata Jokowi jangan banyak-banyak buat perbuk. Betul. Tahu? Iya. Oke, teman-teman, minta maaf saya baru datang Siap. karena ketiduran. Runga. Rumah atau free. Oke, teman-teman, hari ini kita melakukan aksi damai yang pasti tidak anarkis karena kita orang-orang terpelajar dan terdidik dan memahami apa itu hukum. Oke. Kaitan dengan perbuk pers atau tentang kerjasama publikasi dengan pers itu pada dasarnya menodai atau menyakiti insan pers di Bengkulu Selatan. Sebenarnya perbuk tentang pengelolaan itu boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi ada yang sifatnya perbuk pembinaan. Kemudian ada tenggang waktu supaya perusahaan-perusahaan pers yang kecil-kecil ini bisa menjadi berkembang. Bukan berarti insan pers ini alergi dengan perbuk. Perbuk boleh, bagus untuk pembinaan kemajuan pers di Bengkulu Selatan ini. Tetapi kalau yang seperti ini sungguh tidak masuk akal. Karena kita lihat poin demi poin di dalam perbuk itu, ada poin yang saya lihat itu, 1 poin itu bikin malu. Jadi yang bikin perbuk itu seolah-olah orang yang tidak sekolah. Tidur. Terus terang, saya ada 1 poin itu yang mengatakan bahwa pejabat Bengkulu Selatan boleh menolak wawancara terhadap wartawan yang belum memiliki KTA UKW. Nah, kaitan poin yang 1 ini sungguh bodoh sebenarnya. Orang yang merumuskan itu. Kenapa saya bilang bodoh? Di dalam undang-undang pers itu sudah jelas yang namanya siapa saja, barang siapa yang akan diwawancarai oleh wartawan itu ada hak untuk memberikan hak tolak. Walaupun 1000. Jadi minum. Sungguh prihatin ya, sungguh prihatin saya melihat perbuk ini. Karena apa? Sudah jelas kok di undang-undang pers itu. Jangankan pejabat ya, tukang sapu aja itu boleh memberikan haknya, boleh memberikan hak tolak kalau diwawancara siapa saja. Kok ini ada di situ? Itu namanya perbuk bikin malu. Kaitan yang 1 poin itu saya mengkritisi. Malu betul itu. Dalam sejarah Bengkulu Selatan itu malu. Enggak logis.
kalau kata bahasanya, saya mau mengutip bahasanya Rocky Gerung, ini perbuk dungu. Berbab kau. Itu. Jadi kalau saya Setuju. mengutipnya itu, kenapa? Nggak nyambung. Kabur. Jadi, kalaulah seandainya mau bikin aturan itu, dia harus selaras dengan undang-undang di atas. Harus selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jangan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Yang mengecakkan mikrofon ini Bang Aga ini. Nah, jadi kaitan dengan Perbup ini sungguh memprihatinkan. Apalagi katanya tadi itu ya, ada kabarnya bahwa Perbup ini tanda tangan palsu, bukan ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang terkait. Wah, kalau ini rasanya sangat-sangat repot ini. Tapi benar kata Pak Polisi tadi, alangkah beraninya orang membuat sebuah Perbup yang sengaja memalsukan. Alangkah beraninya pejabat itu, kalau dia pejabat, kalau dia oknum, alangkah beraninya oknum itu. Sehingga patut dipertanyakan. Jadi kalau menurut saya, kata kuncinya adalah perbaiki Perbup itu, bukan revisi, bukan menolak boleh Perbup untuk penataan perusahaan pers boleh. Tapi kalaulah seandainya menurut teman-teman bahwa Perbup itu harus dibatalkan, ya memang pantas dibatalkan. Kenapa? Isinya juga kalau menurut saya ya nggak bikin malu gitu, bikin malu. Dungu kalau saya bisa mengutip bahasanya Rocky Gerung itu nggak nyambung. Bikin Perbup itu yang profesional lah, yang ya, karena apalagi bikin Perbupnya kaitan dengan insan pers ya, karena ayat demi ayat, poin demi poin itu, kata demi kata pasti akan ditelisik oleh insan pers, karena insan pers bukan orang dungu gitu ya. Jadi ya sungguh menyakitkan itu. Mestinya pemerintah daerah itu membina insan pers ini, dibimbing, andaikan ada perubahan itu bertahap supaya negeri ini lebih bagus. Kecuali kalau pemerintahan ini memang tidak mau adanya wartawan. Kalau pemerintahan ini tidak mau ada wartawan, ya benar, bikinlah seperti itu. Tapi ya ingat, saya hanya menyampaikan bahwa yang namanya insan pers ini, perusahaan media yang ada di Bengkulu Selatan ini, secara hukum telah legal. Mau dibawa ke pengadilan pun, teman-teman ini sudah sah jadi wartawan. Sudah sah. Untuk diketahui, yang namanya wartawan itu boleh meliput. Jadi jelas, yang namanya wartawan boleh meliput. Itu meliput berita ya. Nah, kalaulah wartawan ini tidak mendapatkan kerjasama, ada mungkin mereka merasa dikecilkan atau merasa ditindas, ya pastinya otak mereka nanti ya berpikir bagaimana ini cara supaya seimbang. Ya, nanti aib pemerintah yang akan terbongkar satu persatu. Karena apa? Mau gugat ya silakan saja, undang-undang pers berlaku. Ya, wartawan bisa profesional kok. Pertanyaannya, apakah wartawan ini tidak tahu aib pemerintah daerah? Saya yakin banyak yang tahu. Saya yakin banyak yang tahu. Terus terang, kalau kira-kira ada yang mengatakan tidak tahu, maka saya yang tahu. Saya yang tahu, saya bisa bongkar. Nah, jadi untuk idealnya itu, bagusnya, ya cobalah kita jangan terlalu ego gitu ya. Jangan terlalu ego untuk dilakukan penundaan atau revisi atau dibatalkan. Oke, terima kasih dari saya.